العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat kembali berkumpul, bertemu, berjumpa dalam rangka menghadiri daripada majlis ta'lim. Setelah kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjut duduk untuk mendengarkan daripada majlis ta'lim, dan ini adalah salah satu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Karena kenapa? Karena di waktu ini, di saat ini, di detik-detik ini banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin masih di bawah alam sadar, masih berada di dalam kelalaian, masih berada di dalam keghaflahan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu ini, diawali pagi hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemantapan hati sehingga kita selalu dapat mengikuti segala apapun yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini masih berada di dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling suci dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saksikan terkhususnya di kota kita Palembang itu hampir setiap hari Bapak Ibu. Apalagi di Palembang ini ada yang namanya disebut dengan Maulid Arba'in. Sudah di zaman dulu Maulid Arba'in. Maulid Arba'in yang dilakukan setiap hari selama 40 malam dari awal masuk bulan Rabiul Awal. Dari masuk bulan Rabiul Awal terus setiap malam sampai 40 hari. Itu malamnya. Paginya ada juga Bapak Ibu. Jadi Arba'in itu ada malam, ada pagi, ada siang, ada sore. Ada itu jadwalnya. Jadi tinggal pilih. Bapak-bapak nak pergi mana? Tidak bisa yang pagi, tidak sore ada. Tidak bisa yang sore, malam ada. Nah, yang sore belum ada. Tidak. Saking luar biasa antusias warga kota Palembang. Dan ini adalah merupakan bisyarah, tanda. Mungkin ini adalah tanda bahwasanya penduduk Kota Palembang, warga Kota Palembang adalah warga yang mana warganya pecinta Rasulullah.
warga yang selalu merindukan biografi Rasulullah, warga yang selalu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini hanya ada di Palembang. Nah, mungkin belakangan ini 2 tahun ke belakang ini baru ada beberapa kota seperti di kota Bogor, kota Bekasi, kemudian di kota Pangkal Pinang, di Bangka, itu baru mulai itibaan lil kota Palembang, ngikut kota Palembang. Jadi kota Palembang ini menjadi salah satu contoh di dalam pelaksanaan Maulid Arba'in. Di Jakarta pun ada, di Kalimantan pun sekarang sudah ada, di Bogor ada. Jadi sudah ikut siapa? Palembang. Karena Palembang pencetus pertama yang memulai Maulid Arba'in. Jadi saking luar biasa setiap hari kita mendengarkan biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu baru Arba'in gitu ya. Belum lagi masjid-masjid, Pak. Ini kan masih katakan sudah ya? Sudah. Masjid-masjid, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, belum lagi rumah-rumahnya, belum lagi sekolah-sekolahnya. Itu semua mengadakan memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang wajib. Kenapa anak katakan wajib? Karena memang dalilnya jelas. Ada beberapa ulama dan banyak mu'dhamul ulama mengatakan memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hukum wajib. Salah satu pendapat ulama Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, beliau mengatakan walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Jangankan di bulan Rabiul Awal, kata beliau, orang yang memperingati lahir Nabi Muhammad, jangankan di bulan Rabiul Awal, kalaupun di luar bulan Rabiul Awal, setiap hari sekalipun, setiap detik sekalipun, kata beliau, setiap detik, setiap hembusan nafas, kalau seandainya kita ini selalu mengingat Nabi Muhammad SAW, selalu memuji Nabi, selalu mengeluhkan Nabi Muhammad, maka itu adalah sesuatu perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak harus di bulan Rabiul Awal, tapi ini bulan Rabiul Awal adalah momentum. Bayangkan Bapak Ibu, di zaman sekarang ini, di era-era yang penuh dengan fitnah ini, kalau seandainya tidak ada, ditiadakan acara Maulid, utama banyak orang lupa sama Nabi Muhammad. Karena momen bulan Rabiul Awal ini benar-benar dibukakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Coba kalau nggak ada Maulid, nggak ada acara Maulid, ya mungkin ada orang yang mengatakan tidak harus dengan Maulid, benar. Tapi dengan acara Maulid ini di zaman seperti ini, itu benar-benar terangkat sirah nabawi, benar-benar terbuka. Tidak semua orang tuh harus hadir majelis ilmu. Tidak semua orang harus hadir majelis ilmu. Ada orang yang mungkin malas pergi majelis taklim. Ada orang yang mungkin sungkan hadir majelis taklim. Tapi dengan acara Maulid terkadang, lihat Bapak Ibu, mungkin boleh dicek di masjid ini. Ketika acara Maulid hadir, tapi ketika majelis ilmu seperti ini hadir, tidak hadir. Dan ada yang seperti itu. Jadi momen seperti Maulid Nabi ini memang benar-benar membuka sejarah Nabi Muhammad SAW agar orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak paham jadi paham, orang yang tidak kenal jadi kenal. Jadi ini salah satu momen yang sangat luar biasa dan wajib hukumnya bagi kita untuk bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalil kedua, tadi perkataan ulama, ini perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan fadlnya Allah. Jadi kita ini hanya diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu untuk bergembira itu dalam 2 keadaan. Hanya dalam 2 keadaan ini. Yang pertama, ketika Allah berikan kita nikmat, bi fadlillah. Allah berikan kita anugerah, Allah berikan kita karunia. Oh, alhamdulillah bisa sholat berjamaah, ini nikmat. Bisa sholat subuh ke masjid berjamaah, ini nikmat, fadl. Berbahagia kata Allah. Bahagialah kalian dengan nikmat tersebut. Bukan untuk disombong-sombongkan, bukan, tapi untuk berbahagia. Allah alhamdulillah, senang, bahagia. Baca sedekah, baca ini, baca itu, baca tahajud, baca Quran sebanyak mungkin. Ini fadl.
Maka kata Allah, bikul bifadlillah. Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadlnya Allah berbahagialah. Dan kapan lagi? Wa bi rahmatihi. Dan ketika Allah berikan kita rahmat, wa bi rahmatihi, ketika Allah berikan kita rahmat, fa bidzalika falyafrahu. Dengan dua ini kalian berbahagia. Jadi berbahagialah. Pertama ketika diberikan fadl, nikmat. Kedua ketika diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang Allah hadirkan ke alam semesta ini, ya Nabi Muhammad. Maka kata ulama, wajib hukumnya. Dalil ini jelas. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia. Karena kita berbahagia atas rahmat terbesar itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dalilnya. Rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu merasakan rahmat Nabi. Sehingga Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan dalam maulidnya, wa kullu dabbatin li Quraisy nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Jadi ketika Nabi Muhammad itu lahir di muka bumi ini, lahir di dunia ini Bapak Ibu, wa kullu dabbatin, seluruh hewan, bukan manusia, seluruh hewan pada saat itu beliau katakan naqat bi fasihil ibarah. Mereka itu sangat senang. Aku kalau bahasa kita itu gembira, bukan apa? Saling mengabarkan satu sama lain. Yang ikan di lautan, saling loncat-loncat di lautan. Beda, yang semua hewan pada saat Nabi Muhammad lahir pada subuh hari itu, Nabi kan menjelang subuh lahirnya. Di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal menjelang waktu subuh. Itu detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh hewan pada saat itu mereka bergembira. Sampai dikatakan orang pada saat itu ada yang melihat ikan-ikan di lautan itu pada loncat-loncat. Orang kebingungan. Ternyata disitulah hari, di saat itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bercahaya langit, cahaya yang sangat merata, melebar. Ketika Rasulullah SAW itu lahir, semua patung-patung berhala pada saat itu ketika Nabi Muhammad lahir, semua patung-patung berhala di dalam Ka'bah itu semuanya hancur, jatuh. Nggak ada apa, nggak ada gempa, nggak ada. Hancur tiba-tiba jatuh. Maka disitulah kakek Nabi Muhammad SAW Abdul Muthalib kaget. Karena Abdul Muthalib itu dulu sering istirahatnya di dalam Ka'bah. Karena salah satu pembesar orang-orang Quraisy. Jadi ketika lagi istirahat di dalam Ka'bah itu tiba-tiba patung-patung berhala itu berjatuhan semua, Pak. Dan kaget. Keluar dan melihat cahaya yang sangat luar biasa yang menerangi satu rumah pada saat itu, yaitu rumah siapa? Aminah bintu Wahb, ibunya Rasulullah SAW. Ternyata di situ sedang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah Rasulullah SAW dilahirkan sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi jangankan kita yang manusia saja Bapak Ibu, karena kalimat yang Allah gunakan itu ya lil alamin, untuk alam semesta. Untuk alam semesta. Jadi gitu, yang manusia dapat rahmat Nabi, yang hewan dapat rahmat Nabi, yang bebatuan pun mendapatkan rahmat Nabi, yang berpohonan pun dapat rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan musuhnya pun mendapatkan rahmat Nabi Muhammad SAW. Sehingga diceritakan, mungkin ini cerita yang sangat sering kita dengarkan, salah satu akhlak Rasulullah SAW itu adalah setiap hari memberikan makan, menyuapi nenek-nenek tua renta, buta di pinggir pasar kota Madinah. Setiap hari disuapi itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap suap demi suap Rasulullah berikan suapan kepada nenek tua orang kafir itu. Nenek ini malah ngomong apa? Kau kenal dengan Muhammad. Jangan kau percaya itu Muhammad. Muhammad itu tukang sihir.
Muhammad itu tukang pemecah belah umat, Muhammad itu ini itu nabi palsu, segala macam cacian demi cacian. Ketika disuapi dicaci, dia nggak tahu ini nyuapi ini Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Bapak Ibu. Apakah Rasulullah SAW? Tidak. Kalau mungkin kena di kita, tidak lama itu. Saya sedikit kamu songkol ke ibu itu, julak ke. Ibu ini lagi tunjuk makan, awak sangko, disuapi masih pulang kantor. Tapi Nabi Muhammad berbeda. Karena Nabi itu bukan seseorang Nabi, bukan seorang Rasul yang ketika dirinya dicela, dihina, dia membalas atau dirinya marah. Bukan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Pak, sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar datang ke rumah Aisyah. Wahai anakku, wahai Aisyah, wahai istri Nabi Muhammad SAW, ada amalan Nabi yang belum aku amalkan selama aku menjadi khalifah Rasulullah SAW. Kata Aisyahnya, ada ya. Apa itu kata Abu Bakar Siddiqnya? Rasulullah itu setiap hari itu kebiasaan. Setiap hari datang ke pasar membawa makanan yang sudah dihaluskan dengan begitu halusnya, dilembutkan. Biar apa ini nenek ini makan, ya, ate gigi lagi. Ya biar lemak-lemaknya langsung suami telan. Menyuapi seorang wanita tua renta, buta, dan dia adalah orang Yahudi. Orang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Kaget Abu Bakar dengar cerita itu. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, tibda ishtad tiban wa munta tiban. Wahai Rasulullah, ini ungkapan Abu Bakar. Itu Rasulullah sudah meninggal. Wahai Rasulullah, alangkah wanginya engkau ini. Walaupun engkau telah meninggal, engkau wangi. Engkau hidup, engkau wangi. Maksudnya walaupun telah meninggal, Bapak Ibu, cerita-ceritanya itu wangi. Maksud Abu Bakar itu, masih tersampaikan berita-berita yang wangi itu masih tersampaikan. Nah ini penting. Kita ini kalau nak meninggal, jangan ninggal ke jejak yang busuk. Jangan ninggal ke bau bangkai. Apalagi sudah nak meninggal. Lah umur muncul 50, kalau bisa ninggal ke bau-bau yang wangi. Jangan ninggal ke bau-bau yang bau. Agi apa? Jadi bala. Takutnya kalau kita mati, jenazah kita belum dikubur ke wong macam-macam. Jenazah belum masuk yang lahat, lah wong macam-macam. Lah disuruh ke wong lah, matilah kau sana lah, inilah macam-macam. Kenapa? Meninggalkan jejak yang bau. Coba kalau meninggalkan jejak yang wangi, dipuji, wong sedih, kehilangan kita tuh wong sedih. Nah, jadilah orang yang ketika kita tuh kita ketinggalan orang tersebut, kita sedih. Kita sedih. Akhirnya Bapak Ibu, Abu Bakar datang ke pasar membawa makanan yang sudah dilembutkan. Sampai di sini disuapi sama Abu Bakar, suapan demi suapan. Ternyata ibu nenek itu masih gawe yang ngatain Nabi Muhammad. Nabi lah meninggal, dia masih. Muhammad tuh ini, Muhammad tuh adu domba, Muhammad pemecah belah umat, tukang sihir, penipu, segala macam dikatui. Akhirnya ibu nenek tua ini ngomong, kau ini bukan laki-laki yang biasa nyuapi aku, atau ibu nenek ini. Kau dari mana? Kata Bakarnya. Beda. Biasa yang nyuapi aku itu lembut wongnya. Kau ini agak kasar, atau nenek tua ini. Mungkin Nabi itu benar-benar lembut nyuapi itu kan. Terus makanan yang kau buat ini agak keras, kata nenek tua. Padahal dilembutkan sama Abu Bakar. Saking Nabi itu memang benar-benar melembutkan makanan tersebut, biar ibu nenek tua ini tidak ada kesusahan. Kau tahu tak kata Abu Bakar, siapa yang biasa nyuapi kau itu? Siapa katanya? Ya itulah yang kau sakit kau kantoi setiap hari. Itulah Muhammad Rasulullah SAW. Terdiam 1000 bahasa nenek tua itu, menangis tersungkur, kemudian apa? Mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Nabi meninggal. Lihat akhlak Nabi itu, rahmat Nabi itu kepada nenek tua tersebut. Walaupun sudah meninggal, tapi akar bekasnya itu masih melekat.
Hebat. Orang yang sudah tidak ada tapi masih bisa membuat orang itu masuk dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tentunya kita wajib untuk mencintai Nabi Muhammad. Itu hukumnya sangat wajib. Namun sering Anda katakan seorang pencinta itu bukan hanya sekedar mengklaim melalui lisannya, aku cinta Nabi, aku cinta Allah, aku cinta Nabi. Dah. Kalau sebatas aku cinta Nabi, aku cinta Nabi, mungkin baca kalau ngomong aku cinta Nabi. Tapi yang diperlukan itu adalah apa? Ya bukti serta pengorbanan. Karena inilah yang akan menjadikan tanda alamat seseorang itu cinta atau tidak. Adalah bukti serta pengorbanan. Karena sahabat-sahabat Nabi itu jangan kira mereka tuh cinta sama Nabi tidak kati pengorbanan. Semua mempunyai pengorbanan. Ya, ada mereka yang disiksa, dibunuh segala macam. Ya enggak? Sampai Abu Sufyan itu mengatakan ketika dia belum masuk Islam, waktu itu Abu Sufyan mengatakan apa? Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang melebihi cinta sahabat Muhammad kepada Muhammad. Saking luar biasanya waktu itu. Ada yang memberikan hartanya segala macam, ada yang memberikan semuanya. Abu Bakar itu semua harta yang diberikan untuk Rasulullah SAW, bukan untuk Rasulullah poya-poya, bukan, tapi untuk berdakwah, menegakkan, melebarkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan semua oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi butuh yang namanya pengorbanan. Dan tanda orang cinta sama Nabi itu, kata Syekh Muhammad Jabal Maula, itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama yaitu adalah Nasruddin, membela agama Allah. Ya, membela agama Allah, selalu mengedepankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika agama dihina, dia bela. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu kalau diri dihina tidak balas, tapi kalau agama Allah yang dihina, enggak ada satupun sahabat yang mampu menahan amarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wajib buat syariati. Orang cinta Nabi itu pasti selalu melaksanakan syariat yang dibawa Nabi. Kita hidup di zaman ini Bapak Ibu yang penuh dengan fitnah luar biasa. Tidak lepas dari polusi akhlak yang merusak akidah-akidah anak cucu kita. Banyak pemahaman-pemahaman yang sangat melenceng dari agama Islam. Oleh karena itu, ini momen bagus. Bulan Maulid ini momen bagus untuk kita menebalkan iman kita. Karena ketika kita mengenal Nabi Muhammad SAW, lebih dekat dengan Nabi Muhammad, itu otomatis iman itu akan bertambah. Karena satu-satunya motivasi terbesar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi jadikanlah Nabi Muhammad itu sebagai idola terdepan bagi kita. Idola terdepan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tanda orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW apa? At-takhalluq bi akhlaqin Nabi. Berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan di antara akhlak Nabi Muhammad apa? La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi itu tidak pernah berucap, tidak pernah berbuat kecuali yang baik-baik saja. Ya, idza da'amul miskin wa ajabatan mu'ajjala. Dan ini salah satu akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau seandainya dipanggil oleh orang miskin, Nabi cepat. Ya, beda sama kita. Kita itu milih-milih. Ingat lu siapa yang manggil? Kayo miskin dimanggil di mana kayo? Tidak, kalau miskin sudahlah, tak usah pergi. Kalau kalah makan lemak di rumah miskin kita. Kalau kaya sudah pasti lemak makan dulu. Sedikit dibungkus pula baliknya. Tapi itulah. Kalau yang miskin yang undang, sudah. Aku tak baca pergi apa ada gawe. Nah, cuma kalau orang kaya yang undang, pejabat, ya pokoknya orang kaya, konglomerat. Dia jual ke baju buruk, beli baju baru. Pokoknya singgonya bagus kan loh. Rambut berantakan, motong rambut, minyak wangi kate, tahan minta. Tidak terbeli, tahan minta ini. Untuk apa? Untuk memenuhi undangan orang kaya tadi. Ya memang fakta ini. Kalau miskin undang ya, pakai baju biasa badonya baik, ya. Cuma kalau kaya dengan setel atau segala macam kita usahakan pokoknya, ya.
Itu. Dan kebalikannya juga. Kalau ngundang wong, mele-mele juga. Ya itu gitu tuh. Kalau Nabi dah, yang diprioritas kedua Nabi apa? Orang-orang miskin. Duafa fuqara, itu dua yang diundang Nabi. Yang diajak makan. Itu dulu, Pak. Memang gitu aja. Misal contoh, ngadu ke acara kawinan anak. Kawinan anak. Kayak itu pasti bikin tuh daftar undangan. Ceklah, rato-rato, wong pasti mau undangan ya, benar keluarga dulu. Tapi mohon maaf, kadang-kadang keluarga miskin pun di belakang tuh. Pasti di otak pikir kan dia, si A dulu, mamang paling kayu, bala mana diundang ini. Ya. Iya musibah ini bagi dia. Ini, saya bikin acara ini bisa sukses gara-gara mamang itu mungkin. Jadi namanya ini dulu. Pokoknya yang di otak itu pasti yang kayu-kayu dulu. Sudah kadang-kadang keluarga yang miskin dulu. Dan itu banyak Bapak Ibu. Dan anak sering menyaksikan itu. Kenapa? Banyak ngadu sama anak. Yang gawe-gawe sini banyak yang ngomong, yang cerita. Beb, saudara Beb, ngapo? Aku nih keluarganya. Tidak. Nih ya kan? Aku nih keluarganya Beb. Bukan Ami itu siapanya? Masih mamangnya aku nih. Mamangnya. Ya karena memang ngomong. Memang kamu berduit. Oh biasa-biasa Beb. Memang kamu duit. Ya itu sifat manusia ini tak. Nah ini kita belajar akhlak Nabi. Nabi itu seperti itu. Baik mengundang ataupun menerima undangan, Nabi akan mengedepankan orang-orang yang miskin. Jadi inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berhubungan nasi sudah ready, kita akhiri majelis ta'lim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik dan hidayah dan riayah. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kita keistiqomahan agar dapat selalu berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni ma aqulakum wa la afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.